Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda sebuah cerita sederhana yang saya beri judul Hijrah Bang Tato, melawan dengan cerita. Cerita selalu luar biasa, cerita selalu bekerja dengan baik. Mengapa? Karena segala hal di dunia ini pada dasarnya adalah cerita, dan cara kita menyerap segala peristiwa di sekeliling kita, selama itu cerita pasti bisa diterima dengan baik. Peradaban tersusun dari cerita, politik adalah cerita, ekonomi adalah cerita, bahkan agama, kalau kita lihat kitab suci, kita lihat Al-Quran atau kitab suci agama lain selalu berisi cerita-cerita. Sebegitu pentingnya cerita, sehingga itulah yang membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang pencerita, storyteller. Di tengah berbagai macam hal yang saya lakukan di dunia bisnis sebagai bagian dari industri kreatif atau apapun, pada dasarnya saya adalah seorang pencerita. Menurut saya, cerita bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan, bisa kita pakai untuk mengubah sesuatu, dan saya lakukan itu ketika saya bereksperimen dengan counter terrorism. Saya kuliah di Monash University. Saya mengambil Master of International Relations. Pada saat itu di sebuah kelas saya harus menulis sebuah paper, saya menulis assignment dalam bidang security karena international relations berhubungan juga dengan security, dan saya berhubungan atau berurusan dengan dua konsep ini, soft power dan hard power. Hard power kita tahu adalah bagaimana kekuatan-kekuatan kasar dalam tanda kutip seperti security, seperti pendekatan negara dan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia internasional, sementara soft power adalah hal yang lainnya. Kalau hard power itu stick and carrot, tetapi soft power adalah hal lainnya. Pertanyaan saya adalah ketika saya ingin melakukan sesuatu dalam bidang counter terrorism, ketika saya ingin melakukan sesuatu dalam counter radikalisme atau deradikalisasi, bisakah saya juga menggunakan soft power? Pertanyaannya apa soft powernya? Maka saya menggunakan cerita untuk melakukan itu. Barangkali di antara Anda ada yang pernah melihat foto ini, terutama yang di sudut paling kanan di atas. Itu adalah foto yang sempat viral sekitar beberapa bulan yang lalu di bulan Ramadan tahun 2017. Foto itu adalah foto seorang anggota FPI yang ditangkap oleh polisi, tetapi kemudian dibully luar biasa di media sosial karena ternyata di balik jubah yang dia kenakan, di balik teriakan-teriakan penuh dengan emosi mengatakan bahwa Anda berbuat maksiat, Anda kafir dan lain sebagainya, ternyata di dalam jubah itu dia bertato. Kemudian masyarakat merayakan sesuatu ini seperti dendam. Oh, ternyata luarnya aja nih yang soleh, ternyata dalamnya bertato. Apalagi tatonya gambar perempuan telanjang. Tetapi kemudian ada counter naratifnya. Mereka mengatakan, teman-teman kita di FPI mengatakan bahwa oh dia sudah taubat. Boleh jadi dulu dia preman, boleh jadi dia dulu punya masa lalu yang sedemikian rupa gelapnya, tetapi sekarang dia sudah hijrah. Ternyata hijrah merupakan sesuatu yang menarik kalau kita lihat berbagai macam fenomena di tengah radikalisasi yang kita hadapi, apalagi yang dibumbui dengan peristiwa-peristiwa kekerasan. Betapa mudahnya mantan preman, mantan geng motor, atau mereka yang berurusan dengan dunia kekerasan, ketika mengkonversi dirinya dan menyatakan untuk hijrah, bisa masuk ke dalam kelompok radikal dan tiba-tiba merasa punya legitimasi untuk melawan siapapun yang berseberangan dengannya. Oh, jadi ada masalah di situ. Kalau kita dengar cerita-cerita hijrah dari kalangan artis, mereka bisa saja kemudian berada di tengah atau berada di arus yang lain yang sibuk dengan majelis zikir misalnya atau yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi jika preman, jika mantan gangster, jika mantan preman pasar dan lain sebagainya berhijrah? Tempat yang paling nyaman buat mereka, tempat yang paling kompatibel untuk posisi mereka adalah kelompok-kelompok radikal. Dan ini yang harus kita cari solusinya. Itulah yang membuat saya ketemu dengan orang namanya Lalan Maulana atau Bang Tato. Bang Tato ini somehow kami bertemu di sebuah kesempatan dan dia bercerita bahwa dia baru saja hijrah. Dulu dia adalah seorang preman yang luar biasa ditakuti di daerah Bogor sana, di daerah Rumpin, di daerah Cicangkal. Dia mengendalikan jaringan preman yang luar biasa besar, memalak toko-toko, memalak material-material yang dikendalikan para pengusaha dari etnis Cina dan lain sebagainya. Dan suddenly dia menemukan satu momen pertobatan dalam dirinya untuk berhijrah.
Maka seperti bisa kita duga, seperti juga contoh kasus sebelumnya, momen hijrahnya dia pakai untuk kemudian dia merasa menjadi punya ruang untuk melakukan sesuatu yang dia sebut sebagai jihad atau perlawanan, atau sesuatu yang mungkin saja bisa menebus dosanya di masa lalu, tapi dia memilih cara atau jalur-jalur kekerasan untuk melakukan itu. Ada sebuah teori dari Fathali Moghadam yang saya pelajari di Monash University bahwa terorisme bagaimanapun, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme juga adalah fenomena psikologis. Orang belum tentu atau orang tidak begitu saja berada di tangga terakhir ketika dia melakukan aksi terorisme. Kata Moghadam, dia harus melalui berbagai macam tahapan dulu, di tangga pertama, tangga kedua, dan seterusnya. Yang boleh jadi kita semua sebetulnya pernah mengalami situasi psikologis di tangga pertama ketika diperlakukan tidak adil di tengah masyarakat. Apapun motifnya, bisa sosial, ekonomi, dan seterusnya. Lalu orang yang diperlakukan tidak adil akan mencari otoritas yang bisa membelanya, tetapi otoritas kadang juga berlaku tidak adil. Terjadi sesuatu yang disebut sebagai keadilan prosedural. Oh, polisi itu sebenarnya nggak membela-bela amat sama kita. Pengadilan tidak bisa dipercaya. Orang yang kecewa di tahap kedua dia akan terus naik, memindahkan agresinya. Kemudian di tahap keempat inilah yang kita lihat dari fenomena hijrahnya para preman, fenomena hijrahnya para gangster, fenomena hijrahnya Bang Tato, dan lain sebagainya ketika mereka mendapat legitimasi moral baru atau judgement moral baru di mana mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu ada judgement moralnya. Oh, ada hadisnya, ada Qur'annya, dan seterusnya. Padahal bukan salah hadisnya, bukan salah Qur'annya, tetapi salah fenomena psikologis yang ada pada dirinya. Dan radikal menurut Moghadam adalah mereka yang berada di tangga kelima, yaitu mereka yang sudah berada di kategorisasi kelompok dan persepsi legitimasi. Us versus them. Kawan melawan musuh, kami melawan mereka, Islam melawan non-Islam, dan seterusnya, etnis tertentu melawan etnis lain. Itulah Bang Tato pada saat saya bertemu dengannya. Lalu saya membuat sebuah eksperimen yang lain. Ini Anda bisa baca, ini adalah status Facebook Bang Tato di bulan September 2016 ketika isu SARA di Pilkada Jakarta waktu itu mencuat. Dia mengatakan bahwa kalau terjadi lagi peristiwa seperti 98, maka saya akan bakar toko-toko itu. Untuk pernyataan yang datang dari kalangan biasa, barangkali ini status biasa saja. Tetapi untuk orang dengan masa lalu dan sejarah kekerasan yang panjang, ini adalah sebuah ancaman. Ini adalah sebuah bukti pikiran yang radikal. Bahkan bisa berujung pada tindakan yang radikal. Tapi kemudian saya membuat cerita yang lainnya. Saya mengajak Bang Tato untuk memasuki sebuah dimensi baru di dalam industri kreatif. Saya mendirikan sebuah barbershop dan coffee shop di BSD sana. Lalu saya mengajak Bang Tato untuk bertungkus lumus dalam dunia yang baru. Saya terinspirasi oleh sahabat saya Nur Huda Ismail yang nanti juga akan jadi pembicara di depan sini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kedua sebagai proses psychological healing itu kepada mereka yang baru radikal saja, belum teroris. Lalu saya berikan sejumlah skill, saya berikan rasa bangga yang baru dan seterusnya. Di sana dia merasa bahwa ada empati yang diletakkan pada kondisi psikologisnya. Dia bertemu dengan customer dari etnis yang berbeda, dari agama yang berbeda, lalu dia punya rasa bangga baru, dia punya posisi yang baru, dia punya skill yang baru, dia disibukkan dengan situasi yang lain. Dan di Juni 2017, beberapa bulan yang lalu, dia menulis status yang menurut saya menunjukkan sebuah paradigm shift yang luar biasa. Menunjukkan kepada kita bagaimana cara berpikir radikal yang us versus them itu sudah berubah. Waktu itu dia dapat THR dan dia katakan, tenang para pemilik toko dan material di Rumpin Cicangkal sana. Sekarang saya tidak akan meminta uang lagi kepada kalian. Sekarang saya sudah punya pekerjaan dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa dari hijrahnya seorang Bang Tato. Saya menuliskan cerita-cerita tadi di Facebook, di Instagram, di inspirasi.co, platform media sosial yang kami kembangkan juga, lalu membagikan tulisan-tulisan itu secara gratis kepada banyak orang. Tanpa diduga selama bulan Ramadan saja, dalam 2-3 bulan tulisan itu sudah dibaca jutaan kali di internet. Sudah disebarkan oleh ratusan ribu orang dan ternyata proses hijrah Bang Tato membuat orang melihat
individu seorang Bang Tato atau Lalan Maulana dengan perspektif yang berbeda. Bahwa kita tidak bisa mengadili seseorang karena masa lalunya, dan kita tidak bisa menentukan masa depan seseorang karena appearance fisiknya. Itulah hijrah Bang Tato. Bulan depan, Oktober, buku itu akan diterbitkan oleh sebuah penerbit besar di Indonesia namanya Bentang Pustaka dengan judul Hijrah Bang Tato. Tapi kalau sekarang saya berbicara tentang proses hijrah Bang Tato, bulan depan bukan saya lagi. 2 bulan lagi bukan saya lagi yang akan bicara, tetapi Tato himself, Lalan Maulana himself akan bercerita tentang proses hijrah ini kepada teman-temannya dan seterusnya. Itulah yang membuat saya melihat bahwa kita bisa melawan radikalisme dengan cara yang lain. Mungkin kita bisa bercerita, mungkin kita bisa membawa orang-orang seperti Bang Tato ke panggung, ke bawah spotlight sehingga mereka bisa bercerita apa yang mereka lalui dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan ketika itu terjadi, maka kita bisa membuat apa yang disebut sebagai counter narrative to terrorism. Dan kita bisa mengatakan pada dunia bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang damai dan Islam adalah agama yang rahmat bagi semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.